His Excellency President Emmanuel Macron, President of the French Republic, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, as the co-chairs of this distinguished meeting. Co-chairs, Excellencies, distinguished representatives of the United Nations, I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say, history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces
Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Benar Reza? Menyaksikan pidato Presiden? Luar biasa ya. Kalau kita lihat standing ovation diberikan oleh segelintir orang begitu ya. Dan ini sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo begitu, bahwa mendukung kemerdekaan Palestina, dan salah satu yang jadi highlight menurutku adalah Indonesia akan mengakui Israel setelah nanti Israel mengakui kemerdekaan dari Palestina. Itu dia, langsung tepuk tangan bahkan ya dari Prancis dan juga beberapa negara lainnya gitu memberikan applause-nya. Tapi menarik untuk kita bahas ya bersama dengan narasumber kami sudah hadir saat ini di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada Pak Irfan Maulana, analis Timur Tengah dari TV One. Selamat pagi Kang Irfan. Pagi. Hadir juga ada M. Syaroni Rofi, analis Timur Tengah dari UI. Selamat pagi Mas Roni. Mbak Mariam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kamu meminta respon dulu nih kalau melihat tadi ya bagaimana Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya dalam pembahasan Two State Solution untuk Palestina. Apa respon Anda? Ya, pertama tentu ini pemandangan yang sangat luar biasa karena Indonesia kembali ke panggung PBB yang sangat sakral begitu, dan Pak Prabowo yang memiliki habitatnya lah beliau itu, karena beliau ahli strategi dan geopolitik, sehingga berada di PBB tentu menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menyampaikan aspirasi Indonesia dan sikap Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, pada poin pernyataan Presiden Prabowo yang menarik tentu apresiasi kepada pihak Prancis dan Saudi yang menginisiasi deklarasi New York gitu, yang pro terhadap Palestina. Kemudian pada kesempatan ini juga ada poin-poin yang menarik saya kira. Yang pertama, Palestina harus diakui gitu ya, dan setelah itu nanti Israel juga akan diakui. Artinya Two State Solution ini adalah aspirasi internasional karena 145-an negara sudah menyatakan pro terhadap Palestina. Sehingga apalagi yang harus ditunggu kan begitu. Sehingga ketika aspirasi ini muncul bahwa Palestina diakui, maka setelah itu Israel akan diakui juga oleh Indonesia. Pernyataan berikutnya tuh memberikan dukungan jaminan penuh terhadap keamanan Israel. Jadi tidak hanya membahas soal nasib Palestina saja, tapi juga kemudian menyinggung dan juga membawa juga apa ya, menggerakkan hati Israel juga ya. Ya, artinya kan Israel ini juga bagian dari komunitas internasional, sehingga Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional memiliki kontribusi atau peran gitu ya dalam banyak hal. Dalam hal perdamaian misalkan, Indonesia ini kan aktif melakukan partisipasi penjagaan perdamaian di Libanon. Dulu ada konflik 2006 Libanon versus Israel begitu, dan kemudian Indonesia mengambil inisiatif untuk terlibat mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di Libanon yang merupakan border ya antara Libanon Israel. Nah, sekarang pasukan kita itu sudah berjaga dari tahun 2006 sampai sekarang gitu. Itu saya kira bentuk komitmen Indonesia untuk perdamaian dunia, Mbak. Oke, Kang Irfan, yang cukup menarik adalah Hamas juga mengomentari apa yang terjadi mengenai Two State Solution ini. Gimana pandangan Anda? Ini cukup mengejutkan ya, karena salah satu kompromi dari Two State Solution ini adalah menegasikan Hamas. Untuk pemerintahan bersatu Palestina. Itu yang dituntut oleh Prancis dan beberapa negara Eropa. Dan ini juga kompromi antara Saudi dan Prancis. Yang ternyata negara Arab dengan sukarela atau berat hati menerima kompromi itu, dan itu dideklarasikan. Kecaman terhadap Hamas itu ketika pemungutan suara minggu lalu ya, di mana 142 negara menyatakan mendukung deklarasi New York untuk Two State Solution. Tapi yang mengejutkan bahwa Hamas ternyata menerima. Padahal beberapa faksi sekutu Hamas, bahkan Iran misalnya, tidak ikut serta dalam pemungutan suara waktu tanggal 12 kemarin. Iran tidak mendukung, tidak menolak, bahkan juga tidak ikut abstain. Artinya tidak ikut dalam pemungutan suara. Iran rupanya punya positioning yang lain terhadap Two State Solution.
Dan yang mengejutkan, kami kira Hamas akan dalam posisi yang sama dengan Iran. Tapi Justru tidak. petinggi Hamas kemarin menyatakan apresiasi terhadap Inggris terutama. Karena pengakuan Inggris terhadap Palestina merdeka ya dalam forum resmi ini yang menurut Hamas itu mengejutkan dan menggembirakan. Mengingat sejarah dan peran besar Inggris dan konflik ini, karena Inggrislah yang memulai perkara ini menjadi besar. Gitu. Karena Inggris yang pertama ketika dulu deklarasi Balfour tahun 1917, di mana Menteri Luar Negeri Inggris mengeluarkan deklarasi yang mengizinkan orang-orang Yahudi untuk membangun homeland di tanah orang Palestina. Dan ini juga kaitan dengan Perancis, karena 2 tahun sebelum Balfour Declaration tahun 1915, ada Sykes-Picot Agreement. Inggris dan Perancis diam-diam membuat kesepakatan, membagi wilayah Bulan Sabit Subur, itu bekas yang ditinggalkan Turki Utsmani setelah pemberontakan Arab, dibagi-bagi untuk Inggris dan Perancis. Inggris dapat Palestina, Irak, Perancis dapat Suriah dan Lebanon. Jadi dukungan Perancis dan Inggris sekarang ke Palestina itu ibarat penebusan dosa. Karena 2 negara itu dulu biang kerok dibikin perkara. Kata-kata yang tepat sebelum Amerika sekarang begitu pro Israel, dulu 2 negara ini sebetulnya. Maka itu kan yang mengagetkan kita semua sebenarnya. Mengejutkan, gitu kan? mengejutkan. Dan two state solution ini sebetulnya juga terobosan jalan keluar menghadapi kebuntuan one state solution. Karena kalau pakai one state solution versi yang mana? Versi Israel atau versi Hamas? Versi kelompok perlawanan inginnya semua punya Palestina, orang Yahudi tenggelamkan ke laut. Mau dibuang kemana tuh 7 juta orang Yahudi itu. Nah, versi orang-orang Zionis garis keras, one state solution itu tidak ada negara Palestina. Orang Palestina pindahin aja ke negara Arab. Itu kan namanya ethnic cleansing. Karena kalau one state solution versi masing-masing berseteru ini yang terjadi adalah ethnic cleansing. Jadi tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional, era hukum internasional yang sudah yang dunia internasional, masyarakat bangsa-bangsa dunia sudah menyepakati tentang Declaration of Universal Declaration of Independence. Sudah ada hukum humaniter internasional, sudah ada hukum internasional, sudah tidak ada lagi versi yang menang yang menguasai. Nah, two state solution ada terobosan. Mau tidak mau memang ada kompromi. Salah satu komprominya itu mengakui kedaulatan Israel, berdampingan secara setara dan berdaulat dengan Palestina. Mau tidak mau ya. Dan Prancis yang punya jargon liberté, égalité, fraternité. Sebut secara ideologi, Prancis itu punya kewajiban moral karena dia punya ideologi itu yang menjadi inspirasi demokrasi dunia itu. Justru Prancis, liberté, égalité, fraternité. Dan sebenarnya konstitusi kita juga sama, mendukung perdamaian dunia. Sebetulnya itu. Jadi masing-masing negara punya dasar konstitusi untuk mendukung two state solution dan mendukung Palestina merdeka. Tapi kan itu menarik ya sebenarnya bagaimana kemudian posisi Prancis dan juga Inggris tadi dijelaskan oleh Kang Irfan. Tapi kalau kita lihat dalam forum kemarin itu nampaknya kan memang Israel juga tidak hadir, Amerika pun juga tidak hadir. Ini sebenarnya menunjukkan sinyal apa Kang Irfan dan juga Mas Roni? Tapi saat lagi sejenak kami bahas untuk Anda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita masih membahas bagaimana kemudian efek pidato dari Presiden Prabowo ya dalam pembahasan two state solution untuk Palestina dalam lawatannya di New York, Amerika Serikat. Tapi kita coba ingin lihat dulu bagaimana kondisi pagi hari ini sebelum nanti Presiden Prabowo kan juga akan berpidato ya dalam sidang Majelis Umum PBB. Haidar Faisal, bagaimana kondisi hari ini di sana? Ya baik, Maria Sega, Reza Helmi dan juga pemirsa, memang hari ini kami dapat informasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini memulai rangkaian kegiatan high level meeting di mana pada hari ini sendiri Presiden Prabowo Subianto tadi telah mengikuti sejumlah pertemuan multilateral dan juga bilateral. Kalau multilateral ini mengikuti agenda forum two state solution. Dan kalau bilateral ini bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Nah, tadi kalau kami dapat pantau, Maria Sega, Reza Helmi dan juga pemirsa, untuk Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi tiba di markas besar PBB
pada pukul 15 waktu setempat atau pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Di mana tadi ia datang di markas besar PBB bersama dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Tadi kami memantau ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, lalu juga Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi Rosan Ruslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan juga Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York, yakni adalah Umar Hadi. Tadi Maria Segaf, Reza Helmi, dan juga pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pidato selama 5 menit di hadapan sejumlah kepala negara untuk menyampaikan pendapatnya ataupun pandangannya terhadap penyelesaian konflik antara Hamas atau Gaza dan juga Zionis Israel. Tapi yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat luas, tadi kami memantau secara langsung karena kami berkesempatan hadir secara langsung juga untuk meliput giat Presiden Prabowo Subianto di markas besar PBB, bahwa Presiden Prabowo Subianto sebetulnya sempat wall out begitu. Mengapa Presiden Prabowo Subianto wall out? Hal ini dikarenakan memang pada saat dilaksanakan kegiatan two state solution ini dilaksanakan pada pukul 3 waktu setempat. Sedangkan memang Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memiliki agenda pertemuan juga bersama dengan Sekjen PBB Antonio Guterres pada pukul 16 ataupun pukul 4 sore waktu setempat. Jadi pada saat waktu sudah hampir menunjukkan pukul 4 sore, tadi Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Luar Negeri sempat wall out sementara dan juga akhirnya mengunjungi kantor dari Sekjen PBB Antonio Guterres untuk kemudian melakukan pertemuan bilateral yang dilakukan secara tertutup. Untuk kemudian setelah melakukan pertemuan bersama dengan Sekjen PBB Antonio Guterres, ini Presiden Prabowo Subianto kembali lagi dan akhirnya menyampaikan pidatonya setelah pidato yang dilakukan oleh Presiden Portugal. Memang dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Indonesia memiliki ataupun mendapatkan urutan kelima dalam menyampaikan pandangannya terhadap penyelesaian masalah ataupun konflik antara Gaza dan juga Zionis Israel. Yang kita ketahui bersama, Maria Segaf, Reza Helmi, dan juga pemirsa, bahwa sejumlah poin disampaikan oleh Prabowo Subianto. Kami sedikit menyampaikan poin pentingnya yang tadi kami catat, bahwa Presiden Prabowo Subianto ini menyayangkan tragedi yang terjadi di Gaza, di mana ribuan jiwa ini tak berdosa berguguran, lalu juga anak dan wanita harus terbunuh, dan juga saat ini bahkan mereka tengah dilanda oleh kelaparan massal di seluruh kota Gaza. Lalu juga dalam hal ini Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya pada solusi dua negara dalam penyelesaian masalah Palestina, dan Presiden Prabowo Subianto mengajak negara yang masih menunda mengakui negara Palestina untuk segera mengakuinya, karena menurut Presiden Prabowo Subianto mengakui kemerdekaan Palestina ini merupakan sisi yang benar. Begitupun untuk Israel. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa apabila Israel mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia juga akan mengakui keberadaan Israel dan menjamin keamanan bagi Israel itu sendiri. Tadi juga kami dapat informasikan bahwa memang setiap kepala negara ini sebetulnya diberikan waktu 5 menit. Maria Segaf, Reza Helmi, dan juga pemirsa. Dan tadi kami dapat sampaikan bahwa sepertinya Presiden Prabowo Subianto terlalu bersemangat sehingga memang pidatonya sepertinya lebih dari 5 menit, sehingga memang tadi sempat mati suaranya karena memang di sana secara otomatis apabila seorang kepala negara telah melakukan pidato lebih dari 5 menit, ini otomatis mati. Tapi kami dapat informasikan bahwa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di akhir-akhir pidatonya ini adalah menjelaskan terkait dengan Indonesia yang siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian, dan Indonesia bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian. Dan Reza Helmi, Maria Segaf, dan juga pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto telah selesai menjalani hari ataupun rangkaian kegiatan di markas besar PBB, dan saat ini sudah kembali ke hotel. Dan tadi kami melihat sekilas Presiden Prabowo Subianto juga telah meninggalkan hotel dengan pakaian yang kasual, sepertinya ia hendak menikmati malam kota New York, karena tadi kami dapat informasikan
beliau keluar hotel ini bersama dengan sang anak Didit Hedi Prasuito dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Untuk giat Presiden Prabowo Subianto sendiri nantinya akan dilanjutkan pada hari esok, yang ini adalah menghadiri pembukaan dan juga berpidato dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan digelar pada esok hari sejak pukul 7 waktu setempat. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Reza Hilmi, Maria Sigap. Baik, terima kasih Haidar Fassar melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas ya. Kang Irfan, yang cukup menarik adalah lagi-lagi two-state solution menjadi pembahasan begitu. Kalau kita bahas nantinya, ketika kedua negara masing-masing diakui, bagaimana dengan situs keagamaan masing-masing negara? Bagaimana pembagiannya begitu? Gini, mungkin orang tadi lupa ditanyakan soal peran Saudi, karena tadi kan karena Perancis. Nah, kenapa ini selain Perancis, kenapa Saudi? Jadi boleh saya jelaskan bahwa ide two-state solution itu bukan ide baru, baru muncul baru-baru ini sejak konflik di Gaza. Karena memang ide ini muncul kembali secara resmi itu pada September tahun lalu, ketika Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, itu mendeklarasikan koalisi global di New York September tahun lalu, persis tahun lalu, sebagai respon atas kegagalan upaya negosiasi gencatan senjata yang dipimpin Amerika. Jadi terang-terangan Bang Saudi menganggap kecewa kegagalan Amerika yang dianggap bias dalam proses negosiasi gencatan senjata, sehingga waktu itu dideklarasikan yang namanya koalisi global untuk Palestina merdeka. Nah, dapat respon beberapa negara Arab dan Norwegia. Kemudian berlangsung berbagai pertemuan di Riyadh, di Kairo, di Madrid. Kemudian memancing berbagai negara Eropa bergabung, dan terutama Perancis yang langsung menyatakan komitmennya bersama Saudi untuk mensukseskan agenda koalisi global two-state solution ini. Tapi jangan lupa, ini bukan ide baru. Secara resmi, usulan proposal two-state solution itu sudah diajukan tahun 2002 yang disebut dengan proposal damai Arab. Yang diajukan oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud waktu itu. Pertama kali Saudi yang mengusulkan two-state solution. Waktu itu goncang negara-negara Arab. Karena kaget. Karena waktu itu nuansanya itu adalah konfrontasi. Palestina atau Israel atau Palestina. Nggak ada pilihan itu kecuali Mesir yang sudah perjanjian damai. Tapi opini publik Mesir juga kalau tidak ada Israel gitu. Nah, itu mengejutkan, jadi kontroversi di dunia Arab sendiri. Tapi ternyata satu persatu dia terima. Poin dari two-state solution dalam proposal damai Arab yang diajukan oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud itu adalah seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi. Kita akan akui Israel sebagai negara merdeka kalau Israel mengakui Palestina negara merdeka. Dan akan jamin keamanan Israel juga. Hampir persis begitu. Jadi bukan ide baru. Tapi ide Saudi waktu itu jadi kontroversi di negara Arab sendiri, di dunia Islam sendiri, karena dianggap aneh. Kok tiba-tiba jadi mau mengakui Israel? Saya yakin juga sebagian pemirsa umat Islam juga kaget. Loh, kita bakal punya hubungan dengan Israel. Itu kurang lebih situasi sama dihadapi Saudi tahun 2002. Dan kebetulan masyarakat dunia juga pasif. Dari kayak Eropa, apalagi Amerika, Israel sudah pasti menolak. Nah, alasannya mengapa itu? Tapi karena buat Israel, cita-cita Israel Raya itu adalah menggabungkan Yudea Samaria, kerajaan Israel kuno yang terdiri dari Yudea Samaria, yang itu meliputi seluruh wilayah Palestina saat ini, plus sebagian Yordania, plus sebagian Libanon, plus sebagian Sinai. Jadi dalam visi Zionisme, Israel Raya itu meliputi wilayah jauh lebih luas dari Israel sekarang. Sepi Barat, Gaza, sebagian Yordania, nyebrang sungai Yordan, sampai Golan, sampai ke Libanon Selatan, luas sekali. Jadi buat Israel, two-state solution itu bullshit, karena jauh dari cita-cita. Buat mereka juga, mereka ingin membangun lagi Temple of Solomon, Temple itu tuh, Bait Suci, yang posisinya di Yerusalem, yang di situ ada Masjid Al-Aqsa. Yang mereka mau rubuhkan itu, mereka bangun lagi Bait Suci. Dan Yerusalem itu menjadi cita-cita negara abadi, ibu kota negara abadi Israel Raya. Karena itu mereka menolak two-state solution. Karena apa? Karena dalam proposal two-state solution tahun 2002, wilayah Palestina sebelum tahun 1967 akan menjadi negara Palestina. Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur dan Gaza. Tapi kan lama-lama berkurang. Sekarang berkurang. Tetapi begini, fatwa Mahkamah Internasional bulan Juli tahun 2024
dengan jelas menyatakan bahwa pendudukan Israel di tepi barat itu ilegal dan Israel dalam tempo setahun harus menarik dari wilayah pendudukan. Tapi kan Dan semua pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan itu ilegal, harus dibongkar. Jadi sebetulnya sudah punya landasan hukum. Dan sekarang kemarin landasannya putusan Mahkamah Internasional. Sekarang ada landasannya adalah dukungan 159 negara. Jadi sebetulnya tinggal 10 negara saja yang mendukung agenda Israel. Amerika pun tergantung rezim yang berkuasa. Selama yang rezim berkuasa masih rezim sayap kanan konservatif, pro-Israel, itu sikap mereka tidak akan berubah. Tapi opini publik di Amerika terus-menerus berubah. Jadi Donald Trump itu 2 minggu lalu hari Senin, wawancara di Daily Caller, tuh, media konservatif, dia ngaku terkejut. Karena Kongres Amerika saat ini tidak sesolid 20 tahun lalu dalam mendukung Israel. Memang sudah ada ya. Sekarang sudah mulai ada polisi Amerika yang berani kritik Israel. Dan lebih terkejut lagi dia. Survei terakhir 53% orang dewasa Amerika berpandangan negatif terhadap Israel. Dan lebih terkejut lagi dia, karena 50% anak muda pendukung Republik yang paling solid pro-Israel sudah negatif ke Israel. Contohnya Charlie Kirk kemarin. Influencer Trump pro-Israel tiba-tiba berani ngeritik Netanyahu. Berarti ngeritik Israel, nyebut ethnic cleansing. Dia berani dan nyebut Jeffrey Epstein itu agen Mossad. Dan dia berani ngecam Israel terlalu banyak ikut campur urusan politik luar negeri Amerika. Dan berani menolak tawaran bantuan dana dari Netanyahu. Akhirnya orang ini mati. Walau alam siapa di belakangnya. Tapi itu fenomena santai di Amerika. Ini soal waktu saja nih. Tapi kan dengan berbagai adanya desakan-desakan baik itu dari rakyat maupun juga dari internal pemerintah Amerika sendiri. Tapi kan kita lihat sikap Trump juga masih tetap polos sepertinya. Ya memang Trump sebetulnya lebih menghitung waktu. Saya kira Trump itu tersandra. Karena kan kita tahu 80% anggota Kongres Amerika itu dibiayai oleh AIPAC. Ada beberapa organisasi lobby Yahudi dan beberapa miliuner Yahudi yang menggelontorkan duit untuk membeli para politisi Amerika. 80% Kongres Amerika itu dibiayai dalam kampanye mereka oleh AIPAC, Sufi, Christian Union for Israel, ada lagi beberapa organisasi Yahudi, dan ada 2 bilioner Yahudi, Bill Ackman sama Miriam Adelson. Bill Adelson itu bandar judi internasional, itu yang menggelontorkan duit untuk membeli politisi Amerika supaya terus bersikap pro-Israel. Begitu juga Trump. Apalagi nama Trump tersangkut juga kasus Jeffrey Epstein. Jangan lupa Jeffrey Epstein itu Yahudi. Nah, si Charlie Kirk itu berani menyebut Jeffrey Epstein itu agen Mossad. Yang dipakai untuk Mossad untuk memeras politisi Amerika supaya selalu mendukung kebijakan Israel. Jangan lupa juga di Israel juga goyah. Ini tinggal nunggu Netanyahu jatuh saja. Karena kelompok oposisi Israel, Yair Lapid itu, Yes Atid, pernah pidato di Majelis Umum PBB sebelum Netanyahu naik lagi. Israel siap menerima two-state solution. Siap. Jadi Netanyahu jatuh. Artinya sebenarnya dari sejarah itu mungkin tidak sih kemudian ini digoyang begitu ya? Apakah kemudian yang bisa dilakukan juga oleh sejumlah negara, Mas Tony, agar kemudian memberikan paling tidak hukuman ekonomi lah ya begitu ya untuk Amerika? Ya memang situasi hari ini yang membuat kita agak gembira begitu karena leading sektornya ini Prancis gitu kan. Kalau sebelumnya mungkin yang mengadvokasi isu Palestina ini negara-negara OKI, Liga Arab, negara Muslim gitu. Tapi sekarang leading sektornya itu Prancis begitu dan plus negara-negara Timur Tengah begitu dan dunia Islam. Nah dengan Prancis memiliki komitmen untuk mengadvokasi Palestina, maka ada efek domino gitu ya. Jadi Inggris mengakui gitu ya, kemudian ada Portugal, Kanada, Australia gitu, rame-rame mengakui. Artinya standing mereka itu tidak lagi berdasarkan ideologi, tetapi mereka melihat ini bahwa mereka berada dalam posisi yang benar gitu. Dan tadi Pak Prabowo menyampaikan bahwa mereka yang mengakui Palestina hari ini sudah berada di dalam pergulatan sejarah yang benar kan begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan positioning Amerika, memang Amerika tidak lepas dari seperti yang disampaikan Kang Irfan tadi gitu ya, bahwa lobby Israel sangat kuat begitu. Tentu ketika musim Pilpres lobby AIPAC dan lembaga think tank Israel mempengaruhi gitu ya presiden-presiden Amerika.
Dan juga kita perlu ketahui bahwa Presiden hari ini Donald Trump adalah orang yang menawarkan solusi Abrahamic Accord kepada negara-negara Timur Tengah. Dan saat itu yang menjadi utusan khusus adalah Jared Kushner, menantunya Trump dan kebetulan Yahudi gitu. Sehingga artinya agenda-agenda Israel itu mungkin kanalnya itu adalah fasilitatornya nih. Fasilitatornya gitu kan. Fasilitator. Jadi ketika Abrahamic Accord itu ditawarkan ke negara-negara Timur Tengah, ada yang menolak gitu ya, ada yang menerima begitu. Tadinya kan Trump ini berpikir bahwa isu Timur Tengah ini bisa diselesaikan dengan pendekatan ekonomi. Jangan-jangan negara Timur Tengah ini kalau stimulus ekonomi diberikan akan terjadi perdamaian begitu. Nah, tetapi tidak juga gitu. Itu dia, dengan banyaknya tekanan-tekanan baik dari internal Amerika sendiri maupun dari negara-negara internasional, kira-kira apa yang bisa dilakukan begitu ya untuk mendukung two state solution ini? Bisa kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Gue Ariel. Jadi inovatif artinya berani beda. Itu yang Miseda punya dan gue suka. Kembali kita lanjutkan dialog. Saya ke Bang Roni. Bang Roni, kalau kita melihat sikap dari Donald Trump, sikap dari Amerika, kemungkinan besar akan melakukan veto, begitu ya. Sebenarnya ada solusi lainkah yang bisa ditempuh selain dari nego-nego yang sudah dilakukan berbagai macam negara sendiri? Ya, pertama tentu kecenderungan Amerika itu terlihat dari saat KTT Two State Solution, Israel dan Amerika tidak hadir gitu ya, tidak hadir di forum kan begitu. Itu mengindikasikan bahwa Amerika menunjukkan gestur sinyalnya ya. Tidak setuju dengan ide ini kan begitu. Kemudian di sisi lain Netanyahu juga berulang kali mengatakan there is no Palestinian state gitu. Itu secara tegas menihilkan bahwa yang ada adalah Israel state. Tidak ada opsi kedua yaitu Palestinian state. Itu kan narasi dari orang yang oleh pihak internasional ingin diberi two state solution. Opsi itu kan yang disodorkan komunitas internasional. Nah, kemudian kalau melihat dinamika sidang PBB seperti tahun-tahun sebelumnya kan mayoritas negara itu sudah berada pada kesimpulan mengakui Palestina begitu. Ratusan 140-an sekian begitu. Namun sayangnya dalam sistem yang ada di PBB ini negara itu akan sepenuhnya diakui manakala mendapatkan persetujuan dari DKPBB. Karena DKPBB inilah yang sifatnya legally binding, dia mengikat begitu kan. Maka ketika tahun 2011 Palestina itu mengajukan diri sebagai anggota tetap PBB gitu ya dan negara seutuhnya masuk ke sidang DKPBB itu diveto oleh Amerika. Dan akhirnya tahun 2012 status Palestina itu adalah observer. Jadi saat ini Palestina itu di PBB sebagai peninjau, tidak punya hak suara, hak voting gitu ya, hanya hak bicara begitu. Sehingga tentu kalau ke depan ini kalau lihat tren yang ada sekarang bahwa negara semakin bertambah mengakui Palestina begitu, namun ini mungkin simbolis gitu ya, karena secara langsung begitu ini mungkin bisa menjadi isolasi bagi Israel dan Amerika. Tapi kan isolasi itu kan harapannya tidak hanya omon-omon aja gitu loh kan, dengan tindakan dari hal perdagangan, ekonomi, investasi dan lain-lain. Ya saya kira ini kan pertama ada kolaborasi ini antara Saudi dengan Prancis gitu ya. Jadi katakanlah negara-negara Timur Tengah bersepakat untuk meninjau kerjasama ekonomi dengan Amerika gitu ya dalam beberapa hal dengan syarat bahwa normalisasi akan dilakukan manakala Amerika mengambil sikap mendukung two state solution gitu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa posisi negara Timur Tengah hari-hari ini adalah memang mereka itu ingin menormalisasi hubungan dengan Israel begitu. Tetapi kan yang terjadi di lapangan kemarin Qatar diserang gitu.
Artinya kan ada itikat buruk gitu. Padahal kan Qatar itu adalah sekutu dekat Amerika. Jadi Amerika menganggap sekutu di Timur Tengah ini sebagai ya sebelah mata begitu. Di satu sisi dia menyantuni menyayangi Israel, tetapi mitra yang lain diabaikan begitu. Sehingga saya kira gitu dengan positioning negara-negara Timur Tengah yang hari ini sudah mulai menunjukkan gestur walk out dari Abrahamic Accord begitu, saya kira sanksi ekonomi yang bisa dilakukan gitu. Berbalik arah misalkan ambil opsi Cina atau Rusia biar Amerika berjalan sendirian dalam panggung sejarah ini. Kang Irfan, kalau melihat lagi-lagi sikap Amerika seperti akan melakukan veto, reaksi dunia akan seperti apa? Karena banyak negara yang pasti mendukung kemerdekaan. Veto Amerika itu akan menghalangi keanggotaan penuh atau full membership Palestina di PBB. Itu iya. Tapi jangan lupa tidak menghalangi pengakuan kedaulatan negara-negara anggota PBB yang sudah mewakili Palestina. Tapi kan tidak akan berpengaruh kalau kemudian tidak. Gini, tidak akan menghalangi juga Palestina yang sudah diakui oleh lebih dari 140 negara itu untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan negara yang mengakuinya. Kemarin kan hari ini bendera Palestina sudah berkibar di London sebagai simbol dibukanya kedutaan besar. Begitu dia di Perancis, bahkan di Roma. Terus kemudian tidak menghalangi Palestina untuk membangun hubungan bilateral yang sederajat dengan negara yang mengakuinya. Tidak menghalangi Palestina juga untuk ikut serta dalam berbagai treaty atau perjanjian multilateral dengan negara-negara yang mengakuinya. Jadi sebetulnya ini satu langkah lagi saja sebetulnya. Jadi tidak perlu terlalu rungsing juga dengan satu negara Amerika ini yang sengaja mengisolasi diri dari dunia. Tapi kan genosidanya itu yang kemudian masih akan terus. Yang kedua soal sanksi betul. Tekanan sanksi itu mungkin bisa melemahkan Amerika dan terutama Israel. Pengakuan ini Eropa kemarin kan, negara Uni Eropa, bahkan Ursula von der Leyen itu Presiden Uni Eropa yang selama ini dikecam diaspora Israel, kan sudah menyatakan sikap Uni Eropa untuk memulai memberlakukan sanksi, boykot terhadap Israel dan mulai meng-cancel beberapa perjanjian dengan Israel. Itu Uni Eropa. Belum lagi negara Arab yang lain. Ketiga, soal keamanan Israel. Ini kemarin Israel melakukan blunder luar biasa dengan menyerang Doha. Bagaimana Qatar, negara kecil, stabil, dan makmur, sekutu Amerika, di situ ada pangkalan terbesar Amerika di Timur Tengah. Kebobolan juga. Dan ternyata Amerika tidak berikan jaminan perlindungan kepada Qatar. Itu juga memancing amarah besar negara Arab, termasuk negara Arab yang sudah punya hubungan diplomatik. Yordan, Mesir, itu kan buat mereka, apapun, meskipun kita sudah damai dengan Israel, meskipun kita dapat jaminan dari Amerika, tidak ada jaminan juga kita aman dari serangan Israel. Itu Presiden Mesir di KTT Doha kemarin, itu mengusulkan adanya aliansi militer Arab seperti NATO. Dan Mesir menawarkan diri menjadi leader. Hanya di situ terjadi perdebatan. Karena Saudi juga ingin gitu. Sudah muncul ide itu. Dan pernyataan Presiden Abdul Fattah al-Sisi menyebut Israel itu enemy. Padahal Mesir negara pertama yang punya hubungan diplomatik, negara Arab pertama dengan Israel, pasca Camp David. Tapi pernyataan Abdul Fattah al-Sisi menyebut Israel itu adalah enemy. Dan posisi Mesir ingin kembali seperti posisi sebelum tahun 67, ketika Mesir dalam posisi negara Arab berkonfrontasi dengan Israel. Hanya saya negara Arab kaya yang sudah nyaman itu memang tidak setuju dengan usulan itu. Tapi 2 hari kemudian Saudi Arabia menandatangani fakta pertahanan strategis dengan Pakistan. Satu-satunya negara muslim yang punya hulu ledak nuklir. Kata Perdana Menteri Pakistan, Saudi akan masuk dalam payung pertahanan nuklir Pakistan. Kata Perdana Menteri Pakistan, nuklir Pakistan bisa menjangkau Timur Tengah, termasuk Israel. Dan begitu. Itu kan menunjukkan buat Israel ini ancaman. Selain potensi ancaman sanksi ekonomi, ancaman keamanan juga. Bayangkan kalau negara-negara Arab dan di situ ada bergabung Pakistan, anggota OKI yang punya hulu ledak nuklir, yang bisa menjangkau Tel Aviv.
lebih dahsyat dari rudal balistiknya Iran. Harusnya negara-negara besar Eropa maupun Timur Tengah nih semangatnya kayak Kang Ivan gitu loh gitu. Jadi kayak tidak peduli dengan hak veto Amerika Serikat, kita semua akan ya jangan gitu terlalu kan, risau. kan. Itu hanya soal full membership. Ya, Nah, sudah. itu dia. Dan sama-sama kita bisa berdoa nih, semoga Donald Trump bisa dapat hidayah begitu ya. Bisa berubah begitu. Oke deh. Terima kasih banyak Kang Ivan. Terima kasih Mas Yarodi atas waktu bersama kami. Oke.